Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, salam sejahtera, Shalom, salam Pancasila. Kepada yang terhormat Bapak Purbojati selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila, serta teman-teman yang saya cintai dan pemirsa yang saya hormati. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Safi Nadine Indira Salwa dengan NIM 21030214049 dari kelas 2021E Program Studi Matematika UNESA. Saya berasal dari Kota Sidoarjo. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan materi mengenai Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Indonesia. Yang pertama, pendahuluan. Pancasila merupakan sumber nilai dan sumber norma dalam setiap aspek penyelenggaraan negara, serta sebagai landasan yang mengatur struktur ketatanegaraan dan sebagai sumber tertib hukum di negara Republik Indonesia. Konsekuensinya, seluruh peraturan perundang-undangan serta penjabarannya senantiasa berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Dalam membahas negara dan ketatanegaraan, Indonesia mengharuskan kita meninjau dan memahami penafsiran, kedudukan, dan peranan Pancasila, pembukaan UUD 1945, dan para pendiri dan pembentuk negara Republik Indonesia. Negara Indonesia adalah negara demokrasi yang berdasarkan atas hukum. Oleh karena itu, segala aspek dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara diatur dalam suatu sistem peraturan perundang-undangan, pembagian kekuasaan, lembaga-lembaga tinggi negara, hak dan kewajiban warga negara, keadilan sosial, dan lainnya diatur dalam suatu Undang-Undang Dasar Indonesia. Namun, jika dalam suatu pemerintahan terdapat banyak penyimpangan dan kesalahan yang merugikan bangsa Indonesia, itu akan membuat sistem ketatanegaraan Indonesia berantakan, dan begitu pun dengan bangsanya sendiri. Yang kedua, Pancasila sebagai dasar negara. Secara etimologis, istilah dasar negara maknanya sama dengan Grundnorm atau norma dasar, Rechtsstaat atau cita hukum, Staatside atau cita negara, dan Philosophische Grundlage atau dasar filsafat negara. Dasar negara merupakan suatu norma dasar dalam penyelenggaraan bernegara yang menjadi sumber dari segala sumber hukum, sekaligus menjadi cita hukum atau Rechtsstaat, baik tertulis maupun tidak tertulis dalam suatu bangsa. Bangsa Indonesia sejak tanggal 18 Agustus 1945 telah menetapkan Pancasila sebagai Weltanschauung atau dasar negara bagi negara bangsanya. Hal ini terbukti dengan adanya sila-sila yang terkandung dalam Pancasila yang termaktub dalam pembukaan UUD NRI 1945 pada alinea keempat yang menyebutkan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat berdasarkan pada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tim MKU Pendidikan Pancasila Universitas Negeri Surabaya 2019 Pendidikan Pancasila Penerbit UNESA University Press Anggota IKAPI ISBN 9786024490379 halaman 156 sampai 157. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara bagi bangsa Indonesia dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama ada Pancasila. Selanjutnya ada pembukaan UUD 1945. Kemudian batang tubuh UUD 1945. Selanjutnya TAP MPR Hukum Dasar Tidak Tertulis. Kemudian undang-undang. Selanjutnya peraturan pelaksanaan dan peraturan otonomi dan lainnya. Alasan Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, Pancasila digali dari adat dan budaya bangsa Indonesia. Yang kedua, Pancasila memiliki potensi menampung kondisi dan sifat pluralistik bangsa. Yang ketiga, Pancasila menjamin kebebasan warga negara untuk beribadah menurut agama dan keyakinannya. Yang keempat, Pancasila memiliki potensi menjamin keutuhan NKRI. Yang kelima, Pancasila memberikan landasan bagi bangsa Indonesia dalam mengantisipasi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila memberikan jaminan terselenggaranya demokrasi dan hak asasi manusia sesuai dengan adat dan budaya bangsa. Yang ketujuh, Pancasila menjamin terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur. PSP UGM 2012 halaman 5.
Makna Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara adalah fondasi bagi pembentukan negara bangsa. Yang kedua, Pancasila sebagai dasar negara merupakan cita negara dan cita hukum yang berkembang menjadi stats fundamental norm yang bersifat konstitutif dan regulatif. Yang ketiga, Pancasila sebagai dasar negara adalah asas dari hukum positif yang berlaku di NKRI. Dengan kata lain, merupakan sumber dari segala sumber hukum. Yang keempat, Pancasila sebagai dasar negara menjiwai UUD NRI 1945 dalam mengatur penyelenggaraan negara serta menata kehidupan warga negara dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. PSP UGM tahun 2012 halaman 4. Yang ketiga, hubungan Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia atau UUD NRI tahun 1945. Pancasila tidak dapat terlepas dari pembahasan pembukaan UUD 1945. Hal ini dikarenakan dalam pembukaan UUD 1945 terdapat rumusan Pancasila yang secara formal diakui sejak ditetapkannya oleh pembentuk negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Pembukaan UUD 1945 memuat asasi bagi kenegaraan dan tidak dapat diubah, sebagaimana yang telah diakui, dipertegas, dan dikuatkan oleh MPR. 4 pokok pikiran dalam pembukaan UUD 1945. Yang pertama, negara melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasarkan asas persatuan. Yang kedua, negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang ketiga, negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Yang keempat, negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Hubungan antara Pancasila dan pembukaan UUD NRI 1945 bersifat timbal balik. Hubungan tersebut bersifat formal dan material. Tim MKU Pendidikan Pancasila Universitas Negeri Surabaya 2019 Pendidikan Pancasila Penerbit UNESA University Press anggota IKAPI ISBN 97862449039 halaman 171. Yang pertama ada hubungan formal. Dengan dicantumkannya Pancasila secara formal di pembukaan UUD NRI 1945, maka Pancasila memperoleh kedudukan sebagai norma dasar hukum positif. Jadi, hubungan antara Pancasila dan pembukaan UUD NRI 1945 secara formal adalah sebagai berikut. Yang pertama, bahwa rumusan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia adalah seperti yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea 4. Yang kedua, bahwa pembukaan UUD 1945 berdasarkan pengertian ilmiah merupakan pokok kaidah negara yang fundamental dan terhadap tertib hukum Indonesia mempunyai dua macam kedudukan, yaitu yang pertama sebagai dasarnya, karena pembukaan UUD 1945 itulah yang memberi faktor-faktor mutlak bagi adanya tertib hukum Indonesia. Yang kedua, memasukkan dirinya di dalam tertib hukum sebagai tertib hukum tertinggi. Yang ketiga, bahwa pembukaan UUD NRI 1945 berkedudukan dan berfungsi selain sebagai mukadimah dari UUD NRI 1945 dalam kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, juga berkedudukan sebagai suatu yang bereksistensi dengan pasal-pasalnya. Yang keempat, bahwa Pancasila mempunyai hakikat, sifat, kedudukan, dan fungsi sebagai pokok kaidah negara yang fundamental, yang menjelmakan dirinya sebagai dasar kelangsungan hidup negara Republik Indonesia yang diproklamirkan tanggal 17 Agustus 1945. Yang kelima, bahwa Pancasila sebagai inti pembukaan UUD NRI 1945 mempunyai kedudukan yang kuat tetap dan tidak dapat diubah dan terlekat pada kelangsungan hidup negara Republik Indonesia. Dengan demikian, Pancasila secara substansi esensial dari pembukaan dan mendapatkan kedudukan formal yuridis dalam pembukaan, sehingga baik rumusan maupun yurisdiksinya sebagai dasar negara adalah sebagaimana terdapat dalam pembukaan UUD NRI 1945. Tim MKU Pendidikan Pancasila Universitas Negeri Surabaya 2019 Pendidikan Pancasila Penerbit UNESA University Press anggota IKAPI ISBN 9786024490379 halaman 171 sampai 172. Selanjutnya hubungan material. Hubungan Pancasila dengan pembukaan UUD NRI 1945 secara material
bisa ditinjau dari proses perumusan Pancasila dan pembukaan UUD NRI 1945. Secara kronologis, materi yang dibahas BPUPK yang pertama adalah dasar filsafat Pancasila, kemudian pembukaan UUD NRI 1945. Setelah sidang pertama pembukaan UUD NRI 1945, BPUPK membicarakan dasar filsafat negara Pancasila berikutnya, tersusunlah Piagam Jakarta yang disusun oleh Panitia 9 sebagai wujud pertama pembukaan UUD NRI 1945. Jadi, berdasarkan urut-urutan tertib hukum Indonesia, pembukaan UUD NRI 1945 adalah sebagai tertib hukum yang tertinggi. Adapun tertib hukum Indonesia bersumberkan pada Pancasila. Tim MKU Pendidikan Pancasila Universitas Negeri Surabaya 2019, Pendidikan Pancasila Penerbit UNESA University Press, anggota IKAPI ISBN 9786024490379, halaman 172 sampai 173. Orde Lama. Pada masa Orde Lama, Pancasila dipahami berdasarkan paradigma yang berkembang pada situasi dunia yang diliputi oleh tajamnya konflik ideologi. Pada saat itu, kondisi politik dan keamanan dalam negeri diliputi oleh kekacauan dan kondisi sosial budaya berada dalam suasana tradisional dari masyarakat terjajah menjadi masyarakat merdeka. Masa Orde Lama adalah pencarian bentuk implementasi Pancasila terutama dalam sistem kenegaraan. Pancasila diimplementasikan dalam bentuk yang berbeda-beda pada masa Orde Lama. Periode 1945 sampai 1950. Konstitusi yang digunakan adalah Pancasila dan UUD 1945 yang presidensil. Namun, dalam praktik kenegaraan, sistem presidensil tidak dapat diwujudkan. Setelah penjajah dapat diusir, persatuan mulai mendapat tantangan. Upaya-upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dengan paham komunis PKI melalui pemberontakan Madiun tahun 1948 dan oleh DITII yang akan mendirikan negara dengan dasar Islam. Penerapan Pancasila selama periode 1950 sampai 1959 adalah Pancasila diarahkan sebagai ideologi liberal yang ternyata tidak menjamin stabilitas pemerintahan. Walaupun dasar negara tetap Pancasila, tetapi rumusan sila keempat bukan berjiwakan musyawarah mufakat, melainkan suara terbanyak. Periode 1956 sampai 1965 dikenal sebagai periode demokrasi terpimpin. Demokrasi bukan berada pada kekuasaan rakyat, sehingga yang memimpin adalah nilai-nilai Pancasila, tetapi berada pada kekuasaan pribadi Presiden Soekarno. Terjadilah berbagai penyimpangan penafsiran terhadap Pancasila dalam konstitusi. Akibatnya, Soekarno menjadi otoriter, diangkat menjadi presiden seumur hidup, politik konfrontasi, dan menggabungkan nasionalis, agama, dan komunis yang ternyata tidak cocok bagi NKRI. Terbukti adanya kemerosotan moral di sebagian masyarakat yang tidak lagi hidup bersendikan nilai-nilai Pancasila dan berusaha untuk menggantikan Pancasila dengan ideologi lain. Yang keempat, hubungan pembukaan UUD NRI 1945 dengan proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Hubungan antara pembukaan dan proklamasi. Yang pertama, isi alinea ketiga dan keempat pembukaan menjelaskan tentang proses pelaksanaan proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945 untuk menegakkan hak kodrat dan hak moral setiap bangsa terhadap kesempatan memerdekakan diri dari tekanan bangsa lain. Yang kedua, alinea ke-1, kedua, dan ketiga pembukaan UUD NRI 1945 memberikan penegasan terhadap dilaksanakannya proklamasi 17 Agustus 1945 sebagai bentuk perjuangan gigih menegakkan hak kodrat dan hak moral atas kemerdekaan itu sendiri. Tim MKU Pendidikan Pancasila Universitas Negeri Surabaya 2019, Pendidikan Pancasila Penerbit UNESA University Press, anggota IKAPI ISBN 9786024490379, halaman 177. Makna pembukaan UUD NRI 1945 menjadi dasar inspirasi teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, yaitu yang pertama adanya pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia oleh proklamator Soekarno-Hatta kepada bangsa Indonesia dan juga kepada dunia luar atau bangsa-bangsa lain di dunia. Yang kedua, tindakan-tindakan dalam rangka pemindahan kekuasaan dari hukum penjajah ke tangan bangsa Indonesia harus segera dilaksanakan. Mulai saat ini kita menyusun negara kita, negara merdeka, negara Republik Indonesia merdeka, kekal dan abadi. Pidato
Insinyur Soekarno sesaat setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Tim MKU Pendidikan Pancasila Universitas Negeri Surabaya 2019 Pendidikan Pancasila, penerbit UNESA University Press, anggota IKAPI, ISBN 97802449039, halaman 176. Kebersatuan dan keterkaitan hubungan antara pembukaan UUD NRI 1945 dengan peristiwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, yakni yang pertama, pernyataan proklamasi kemerdekaan dalam alinea ketiga pembukaan UUD NRI 1945 menegaskan bahwa antara pembukaan dan proklamasi merupakan suatu rangkaian yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Yang kedua, ditetapkannya pembukaan UUD NRI 1945 tanggal 18 Agustus 1945 bersama-sama dengan penetapan UUD NRI 1945, pemilihan presiden dan wakil presiden merupakan suatu realisasi tindak lanjut dari proklamasi dan wujud titik kulminasi perjuangan bangsa di alinea ketiga pembukaan. Yang ketiga, pembukaan UUD NRI 1945 pada hakikatnya merupakan suatu pernyataan kemerdekaan yang lebih terinci dari adanya cita-cita luhur yang menjadi semangat pendorong ditegakkannya kemerdekaan dalam bentuk negara Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur dengan berdasarkan asas kerohanian Pancasila. Tim MKU Pendidikan Pancasila Universitas Negeri Surabaya 2019 Pendidikan Pancasila penerbit UNESA University Press, anggota IKAPI ISBN 9786024490379, halaman 174 sampai 175. Sifat hubungan antara pembukaan dan proklamasi. Yang pertama, memberikan penjelasan terhadap dilaksanakan proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945, yaitu memberikan hak kodrat dan hak moral setiap bangsa akan kemerdekaan, yaitu bagian ketiga dan keempat pembukaan. Yang kedua, memberikan penegasan terhadap dilaksanakannya proklamasi 17 Agustus 1945, yaitu perjuangan gigih menegakkan hak kodrat dan hak moral atas kemerdekaan, yaitu bagian pertama, kedua, dan ketiga pembukaan. Yang ketiga, memberikan pertanggungjawaban terhadap dilaksanakannya proklamasi 17 Agustus 1945, yaitu bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia yang diperoleh melalui perjuangan luhur, yaitu bagian keempat pembukaan. Penyusunan UUD adalah untuk dasar-dasar pembentukan pemerintah negara Indonesia dalam melaksanakan tujuan-tujuan negara. Isi pengertian bagian-bagian proklamasi. Yang pertama, bagian pertama proklamasi memperoleh penjelasan, penegasan, dan pertanggungjawabannya pada bagian pertama sampai dengan keempat pembukaan. Yang kedua, bagian kedua proklamasi memperoleh penjelasan dan penegasan pada bagian keempat pembukaan, yaitu yang pertama, hal tujuan negara yang akan dilaksanakan oleh pemerintah negara. Yang kedua, hal undang-undang dasar negara yang akan disusun sebagai landasan pembentukan pemerintah negara. Yang ketiga, hal bentuk negara republik yang berkedaulatan rakyat. Yang keempat, hal atas kerohanian atau filsafat negara Pancasila. Berpegang pada sifat hubungan antara proklamasi dan pembukaan berarti bahwa antara proklamasi dan pembukaan merupakan satu kesatuan yang bulat. Apa yang terkandung dalam pembukaan merupakan amanat keramat proklamasi 17 Agustus 1945. Tim MKU Pendidikan Pancasila Universitas Negeri Surabaya 2019 Pendidikan Pancasila, penerbit UNESA University Press, anggota IKAPI ISBN 9786024490379, halaman 179. Makna pembukaan UUD 1945. Alinea pertama, keteguhan bangsa Indonesia dalam membela kemerdekaan melawan penjajah dalam segala hal. Alinea kedua, kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia merupakan hasil perjuangan pergerakan melawan penjajah. Alinea ketiga, motivasi spiritual yang luhur bahwa kemerdekaan kita adalah berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Alinea keempat, kemerdekaan bangsa Indonesia yang disusun dalam suatu UUD 1945. Makna proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Proklamasi kemerdekaan yang dikumandangkan oleh Soekarno-Hatta memiliki makna bahwa bangsa Indonesia telah menyatakan kepada dunia luar maupun kepada bangsa Indonesia sendiri bahwa sejak saat itu bangsa Indonesia telah merdeka, yaitu merdeka dalam bidang politik, dalam bidang ekonomi, serta dalam bidang kebudayaan. Hubungan proklamasi kemerdekaan dan pembukaan UUD 1945. Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 merupakan salah satu sumber hukum bagi negara Indonesia dan menjadi landasan hukum bagi pengesahan Undang-Undang Dasar 1945.
Proklamasi kemerdekaan mempunyai hubungan yang sangat erat, tidak dapat dipisahkan dan merupakan satu kesatuan dengan UUD 1945, terutama dengan pembukaan UUD 1945. Proklamasi kemerdekaan dengan pembukaan UUD 1945 merupakan suatu kesatuan yang bulat. Apa yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 merupakan suatu amanat yang luhur dan suci dari Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Yang kelima, hubungan Pancasila dengan pasal-pasal UUD NRI 1945. UUD NRI 1945 terdiri dari rangkaian pasal-pasal yang merupakan perwujudan dari pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan UUD NRI 1945, yaitu Persatuan Indonesia, keadilan sosial, kedaulatan rakyat berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan, dan ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, yang tidak lain adalah sila-sila dari Pancasila. MMKU Pendidikan Pancasila, Universitas Negeri Surabaya 2019, Pendidikan Pancasila, Penerbit UNESA University Press, anggota IKAPI, ISBN 9786024490379, halaman 181 sampai 182. Pembukaan UUD NRI 1945 mengandung pokok-pokok pikiran yang meliputi suasana kebatinan, cita-cita hukum, dan cita-cita moral bangsa Indonesia. Pokok-pokok pikiran tersebut mengandung nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh bangsa Indonesia karena bersumber dari pandangan hidup dan dasar negara, yaitu Pancasila. Pokok-pokok pikiran yang bersumber dari Pancasila itulah yang dijabarkan ke dalam pasal-pasal UUD NRI 1945. Pasal-pasal dalam UUD 1945 adalah penjabaran dari pokok-pokok pikiran yang ada dalam pembukaan UUD NRI 1945. Sila pertama dijabarkan dalam pasal 29 UUD 1945, pasal 28E UUD NRI 1945 amandemen. Sila kedua dijabarkan dalam pasal-pasal yang memuat mengenai hak asasi manusia. Sila ketiga dijabarkan dalam pasal 18 ayat 1, pasal 35, pasal 36 UUD NRI 1945. Sila keempat dijabarkan pada pasal 1, pasal 2, pasal 3, dan pasal 19 UUD NRI 1945. Sila kelima dijabarkan pada pasal 23 ayat 1, pasal 31, dan pasal 34 UUD NRI 1945. Pancasila sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, pasal 29. Ayat 1, negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ayat 2, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Penjelasan. Dalam sila pertama dapat diketahui bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang beragama. Warga negara Indonesia bebas untuk memilih agamanya masing-masing dan beribadah menurut ajaran agamanya. Pasal 28E Amandemen, ayat 1, setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Penjelasan, sama seperti di dalam pasal 29, pasal ini menuliskan bahwa setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya. Pasal ini merupakan pasal tentang hak asasi manusia pada bab 10A. Intinya adalah di Indonesia, kebebasan dalam beragama seharusnya terjamin tanpa paksaan karena menyangkut HAM. Jika terdapat pemaksaan, maka itu sudah melanggar HAM. Pancasila sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Pasal 27 ayat 1, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Ayat 2, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Penjelasan, WNI apapun statusnya seharusnya sama di hadapan hukum dan pemerintahan, tidak dibeda-bedakan dan harus adil. Selain itu, semua warga negara harus mematuhi hukum yang berlaku di Indonesia tanpa terkecuali. Warga negara juga berhak untuk mendapatkan pekerjaan dan hidup yang layak. Pasal 28 ayat 1, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Penjelasan, warga negara Indonesia memiliki hak untuk mengeluarkan pendapatnya baik secara langsung atau tidak langsung. Warga negara Indonesia bebas untuk berkumpul atau bermusyawarah dan semuanya itu sudah ditetapkan dalam undang-undang. Pada bab 10A tentang hak asasi manusia dari pasal 28A sampai pasal 28J amandemen, penjelasan.
Penjabaran kemanusiaan yang adil dan beradab terlihat jelas pada pasal-pasal di atas. Setiap orang berhak untuk hidup dan menjalankan kehidupan yang dimilikinya. Setiap orang berhak untuk berkeluarga. Setiap anak berhak untuk berkembang. Setiap orang berhak untuk mendapatkan perlindungan, mendapat pendidikan, tidak mendapat siksaan, dan banyak lagi. Semua orang berhak mendapatkan semuanya itu agar terwujud adil dan beradab kemanusiaan di Indonesia. Pancasila Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Pasal 18 ayat 1. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota. Yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Penjelasan, bagian-bagian wilayah administratif dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota, di mana setiap daerah ini memiliki kepala pemerintahan yakni gubernur, bupati, dan wali kota. Setiap daerah memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurusi daerahnya masing-masing. Pasal 35 ayat 1, bendera negara Indonesia ialah sang merah putih. Penjelasan, bendera Indonesia hanya satu, yaitu merah putih. Di semua daerah di Indonesia, semua bendera negara sama, yaitu merah putih. Jika bukan, maka itu bukan bendera negara Indonesia. Pasal 36, bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Penjelasan, bahasa daerah di Indonesia ada banyak, sehingga untuk berkomunikasi dengan orang dari daerah lain cukup sulit. Untuk itu, bahasa Indonesia adalah bahasa pemersatu yang mempersatukan semua rakyat di Indonesia. Pancasila Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pasal 1 ayat 1. Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Ayat 2, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Ayat 3, negara Indonesia adalah negara hukum. Penjelasan, kedaulatan berada di tangan rakyat dan segala bentuk musyawarah rakyat dipimpin oleh MPR. Pasal 2 ayat 1, Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Yang kedua, Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam 5 tahun di ibu kota negara. Yang ketiga, segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara yang terbanyak. Penjelasan, MPR, DPR, dan DPD anggota-anggotanya dipilih lewat pemilu dan diatur dengan undang-undang. Segala keputusan MPR ditetapkan melalui suara terbanyak. Pasal 3 ayat 1, Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Kedua, Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik presiden dan atau wakil presiden. Ketiga, Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar. Penjelasan, segala peraturan yang ada di pasal 3 harus dilaksanakan oleh MPR. Pasal 19 ayat 1, anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum. Kedua, susunan Dewan Perwakilan Rakyat diatur dengan undang-undang. Ketiga, Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun. Penjelasan, adanya ketentuan bahwa anggota DPR dipilih melalui pemilihan umum dimaksudkan untuk mewujudkan asas kedaulatan rakyat yang secara implisit menjiwai pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan ketentuan bahwa seluruh anggota DPR dipilih oleh rakyat melalui pemilu. Hal itu sesuai dengan paham demokrasi perwakilan yang mendasarkan keberadaannya pada prinsip perwakilan atas dasar pemilihan. Pancasila Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pasal 23 ayat 1, anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penjelasan, dalam mengatur anggaran pendapatan dan belanja negara pemerintah harus memperhatikan kemakmuran rakyat dan rakyat berhak tahu mengenai anggarannya. Pasal 31 ayat 1, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. 2, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. 3, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. 4, negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara
serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. 5. Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Penjelasan, hak untuk mendapatkan pendidikan termasuk ke dalam keadilan sosial. Pemerintah mengusahakan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan berpegang pada nilai-nilai agama dan persatuan negara untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Pasal 34 ayat 1. Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. 2. Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. 3. Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. 4. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. Penjelasan, anak terlantar dan fakir miskin juga harus terjamin kehidupannya. Negara membuat sistem jaminan sosial seperti jaminan kesehatan untuk yang tidak mampu. Yang keenam, sistem pemerintahan negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, hasil amandemen 2002. Sistem ketatanegaraan. Sistem pemerintahan negara dibagi atas 7 sistem yang dikenal dengan 7 kunci pokok sistem pemerintahan negara, yaitu yang pertama, Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum. Yang kedua, sistem konstitusional. Yang ketiga, kekuasaan negara yang tertinggi di tangan rakyat. Yang ketiga, presiden ialah penyelenggara pemerintahan yang negara yang tertinggi di samping MPR dan DPR. Yang kelima, menteri negara ialah pembantu presiden. Menteri negara tidak bertanggung jawab kepada DPR. 6. Kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas. Yang ketujuh, lembaga-lembaga dalam sistem ketatanegaraan menurut UUD NRI 1945 sebelum dan sesudah diamandemen. A. Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum atau Rechtsstaat. Negara Indonesia berdasarkan atas hukum atau Rechtsstaat, tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka atau Majestaat. Mengandung arti bahwa negara, termasuk di dalamnya pemerintahan dan lembaga-lembaga negara lainnya dalam melaksanakan tindakan apapun. B. Sistem konstitusi. Pemerintah berdasarkan atas sistem konstitusi atau hukum dasar tidak bersifat absolut atau kekuasaan yang tidak terbatas. Sistem ini memberikan penegasan bahwa cara pengendalian pemerintahan dibatasi oleh ketentuan-ketentuan konstitusi dan juga oleh ketentuan-ketentuan hukum lain merupakan produk konstitusional. C. Presiden ialah penyelenggara pemerintahan negara yang tertinggi di samping MPR dan DPR. Berdasarkan UUD 1945 hasil amandemen 2002, Presiden penyelenggara pemerintahan tertinggi di samping MPR dan DPR, karena Presiden dipilih langsung oleh rakyat. UUD 1945 pasal 6A ayat 1, jadi menurut UUD 1945 ini, Presiden tidak lagi merupakan mandataris MPR, melainkan dipilih oleh rakyat. D. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR. Sistem ini menurut UUD 1945 sebelum amandemen dijelaskan dalam penjelasan UUD 1945. Namun dalam UUD 1945 hasil amandemen 2002 juga memiliki isi yang sama, yaitu Presiden harus bekerja sama dengan Dewan. Akan tetapi Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan. Artinya kedudukan Presiden tidak tergantung pada Dewan. E. Menteri Negara ialah pembantu Presiden. Menteri Negara tidak bertanggung jawab kepada DPR. Presiden dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Menteri-Menteri Negara, yaitu pada pasal 17 ayat 1 hasil amandemen. F. Kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas. Meskipun kepala negara tidak bertanggung jawab kepada DPR, ia bukan diktator. Artinya kekuasaan tidak terbatas. Di sini Presiden adalah sudah tidak lagi merupakan mandataris MPR. Namun demikian, ia tidak dapat membubarkan DPR atau MPR. D. Negara Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum berdasarkan Pancasila, bukan berdasarkan kekuasaan. H. Kekuasaan negara tertinggi di tangan rakyat. Sistem kekuasaan tertinggi sebelum dilakukan amandemen dinyatakan dalam penjelasan UUD 1945 sebagai berikut. Kedaulatan rakyat dipegang oleh suatu badan bernama MPR sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia. Namun, menurut UUD 1945, hasil amandemen 2002, kekuasaan tertinggi di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD pasal 1 ayat 2. MPR menurut UUD 1945, hasil amandemen 2002 hanya memiliki kekuasaan melakukan perubahan UUD, melantik presiden dan wapres,
serta memberhentikan presiden atau wapres sesuai masa jabatan atau jikalau melanggar suatu konstitusi. Daftar pustaka. Tim MKU Pendidikan Pancasila, Universitas Negeri Surabaya, 2019, Pendidikan Pancasila, penerbit UNESA University Press, anggota IKAPI, ISBN 97802449039, halaman 1 sampai 296. Sekian penyampaian materi dari saya. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih.